sini saya punya media yaitu Monopoly of Indonesian Culture atau monopoli tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Di sini ada 34 provinsi. Nah, mari kita buka ya. Jadi, saya sudah membuat uang-uangannya. Lalu, ini ada patung buat rumah-rumahan sama dadu sama orang-orangannya juga. Lalu ini buku tentang penjelasan upacara adat yang ada di Indonesia, itu di 34 provinsi tersebut. Setelah itu juga ada ini. Nah, ini kartu hak milik. Jadi kan nanti ada provinsi Aceh sampai Papua. Nah, di sini kita bisa membeli provinsi tersebut. Nanti kalau kita mau main, kita membeli, nanti kita dapat kartu ini. Harganya juga bermacam-macam. Nah, setelah itu ini ada monopolinya. Jadi lembar monopolinya. Ini kita gunakan untuk mainnya di sini. Jadi ini kayak papannya gitu. Nah, ini kan papannya. Jadi ini ada dimulai dari startnya dimulai dari sini menuju ke Aceh. Terus ini ada masuk penjara juga, ada dana umum, ada pulau terpencil, ada bebas parkir atau kita bebas pergi kemana saja. Terus ada kartu kesempatan. Nah, sampai yang terakhir yaitu di Papua. Jadi awal mulanya kita harus membagi uang dulu. Ini permainannya untuk 2-4 orang ya. Ini uangnya dibagi dulu. Nanti ada penjelasannya uangnya dibagi berapa tiap pemain. Nah, ini kan rumah-rumahnya. Di sini saya bermain dengan 2 orang. Saya menggunakan patung warna kuning dan teman saya menggunakan patung warna merah. Jadi dimulainya dari sini di start. Saya memainkan dulu, saya mengocok dadu. Nah, saya dapat 3, jadi saya maju 3 petak, 1, 2, 3. Saya berhenti di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Barat. Ketika saya ingin membeli Pulau Sumatera membeli Sumatera Barat, sini ada harganya 6.000, jadi saya harus membayar 6.000 kepada bank. Nah, ini uangnya saya letakkan di sini ya. Setelah itu saya mendapatkan kartu hak milik tadi yang sudah saya kawat. Ini kartu hak miliknya, ini kartu dana umum, dan ini kartu kesempatan. Saya tadi membeli Sumatera Barat. Nah, ini Sumatera Barat. Saya mendapatkan kartunya karena saya sudah membayar. Setelah itu gantian teman saya yang bermain. Ini rekan saya yang bermain. Nah, dia mendapatkan 10, jadi dia harus melewati dan dia masuk penjara. Nah, ketika masuk penjara, dia harus berhenti atau tidak boleh memainkan dadu hingga 3 kali dadu. Jadi sekarang saya yang bermain lagi. Saya mendapatkan dadu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya juga masuk di penjara. Akhirnya teman saya yang bermain sekarang mendapatkan 10. Nah, dia berhenti di Nusa Tenggara Barat. Ketika dia mau membeli, dia harus membayar 10.000 agar mendapatkan kartu hak milik.
dia udah membayar. Sekarang dia memilih kartu hak miliknya di Nusa Tenggara Barat. Ini kartunya. Setelah itu kita langsung bermain terus hingga melewati satu putaran. Nah, ketika dia melewati start, dia mendapatkan uang 10.000. Setelah itu, jika dia melewati ke tempat yang telah dia beli tadi, ke provinsi yang sudah dibeli, dia bisa membangun rumah di sana. Nah, nanti harganya bisa kita lihat di kartu hak milik ini seperti di sini. Ini satu rumah 6.000. Jika ada yang melewati rumah tersebut, jika kita menyewa di rumah tersebut, kita akan membayar sesuai harga di sini. Jadi harga tanah, jika tanah saja membayar 400 rupiah, jika satu rumah membayar 2.500, seperti itu seterusnya. Nah, ketika berhenti di masuk penjara, dia harus berhenti dan menunggu sampai 3 kali dadu. Ketika dia berhenti di dana umum, dia harus mengambil kartu dana umum. Nah, di sini kartu dana umumnya, contohnya seperti ini. Nah, maju sampai start, berarti dia harus maju sampai menuju start, seperti itu. Nah, ketika dia masuk di pulau terpencil, sama seperti di masuk penjara, hanya satu kali dadu. Dia menunggu satu kali dadu atau menunggu giliran main seperti sebelumnya. Ketika dia dibebas terbang, dia boleh pergi kemana saja yang dia inginkan. Dan jika melewati start, dia harus diberi uang 10.000 rupiah. Nah, ketika di kesempatan sama seperti di dana umum, dia harus mengambil kartu kesempatan seperti ini. Maaf, ini dana umum. Nah, seperti ini. Bayar ongkos bikin rumah jika dia memiliki satu rumah, dan jika memiliki 5 rumah berarti dikalikan 5. Nah, dari permainan ini, permainan Monopoly of Indonesian Culture ini, kita bisa belajar tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu upacara adat dan tarian daerah. Nah, kita juga bisa belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, karena di sini terdapat uang mainan untuk membeli dan menyewa provinsi tersebut. Setelah kita berhenti di provinsi tersebut, kita harus memahami tarian apa dan upacara apa yang ada di provinsi tersebut. Ketika kita ingin tahu, saya sudah memberikan penjelasannya di sini. Nah, ini ada bukunya, jadi siswa bisa membaca di sini. Setelah itu harus menghafalkan. Dan pemenangnya adalah orang yang mampu menghafal provinsi yang sudah dia lewati tadi, apa saja upacara dan tarian adatnya. Terima kasih.